siap untuk diresmikan jalan tol Kayu Agung Palembang sepanjang 40 km. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar sobat semua? Semoga kalian sehat walafiat. Video kali ini sengaja video udara yang saya ambil di lokasi groundbreaking, yaitu peresmian atau peletakan batu pertama pembangunan sesi Palembang Betung. Sobat sekalian, saya sangat senang sekali kali ini dapat mengirimkan atau berbagi video di lokasi tersebut yang paling baru. Karena dulu pada video sebelumnya saya berjanji apakah saya bisa memasuki lokasi ini. Ternyata alhamdulillah saya dapat menerbangkan drone di sini. Sobat sekalian, untuk sobat sebagai referensi, drone yang saya terbangkan adalah jenis DJI Phantom 4 Advance dengan ketinggian terbang antara 40 sampai 60 meter dari bumi dengan kecepatan paling lambat supaya hasil gambarnya bagus. Selamat menyaksikan. Sobat sekalian, sebelum pelaksanaan groundbreaking, Presiden menyampaikan pesan melalui video dan suaranya telah saya rekam, dan suaranya adalah sebagai berikut. Saat ini telah siap untuk diresmikan jalan tol Kayu Agung Palembang sepanjang 40 km. Bersamaan dengan itu akan di groundbreaking mulai bekerjanya pembangunan jalan tol Palembang Betung sepanjang 70 km. Kami targetkan akhir tahun 2023 Lampung Pekanbaru akan sudah dapat disambungkan. Ruas Kayu Agung Palembang Betung merupakan bagian dari jaringan jalan tol Trans Sumatera sepanjang 111,69 km. Tahap pertama sepanjang 42,5 km telah selesai dibangun dan 34 km diantaranya telah beroperasi. Ruas Kayu Agung Palembang Betung memiliki 3 jembatan bentang, yaitu Jembatan Ogan sepanjang 1.589 meter, Jembatan Keramasan 1.217 meter, serta Jembatan Musi sepanjang 1.684 meter yang akan menjadi jembatan terpanjang di Indonesia. Waskita Sriwijaya Tol merupakan anak perusahaan dari Waskita Toll Road. Waskita Sriwijaya Tol telah mengoperasikan ruas tol Kayu Agung Palembang sepanjang 34 km dari tahap 1 yang telah selesai dibangun. Waskita Toll Road sebagai pemilik ruas tol Kayu Agung Palembang Betung akan terus berkomitmen untuk menjadi perusahaan swasta nasional terkemuka dalam pengusahaan jalan tol. Seiring dengan semangat untuk mendukung program pemerintah dalam pembangunan infrastruktur jalan tol khususnya jalan tol Trans Sumatera, maka Waskita Toll Road kembali akan merealisasikan tahap 2 dari ruas tol Kayu Agung Palembang Betung sepanjang 69,19 km yang akan dibangun melalui semangat kolaborasi dengan Waskita Karya yang merupakan holding company dari Waskita Toll Road. Kami akan terus berkontribusi kepada negeri untuk menghubungkan wilayah
wilayah Indonesia melalui jalan tol. Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan sambutan Presiden Direktur PT Waskita Karya Persero Tbk yang terhormat Bapak Destiawan Suarjono yang telah kami rekam sebelumnya. Selamat mendengarkan sambutan beliau berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Yang terhormat Menteri PUPR, Bapak Basuki Hadimulyo dalam hal ini, wakil dari Bapak Dirjen Bina Marga, Bapak Edi Rahadian. Yang terhormat Bapak Gubernur Sumatera Selatan, Bapak Herman Deru, yang terhormat Kepala BPJT Bapak Danang Paringsih, Pangdam Sumatera Selatan, Kapolda Sumatera Selatan yang hadir, Ketua DPRD Sumatera Selatan, Kajati Sumatera Selatan, Bapak Bupati, Bapak Aswakani, dan para pejabat di lingkungan Provinsi Sumatera Selatan dan Kabupaten Banyuasin, teman-teman direksi Waskita Karya dan manajemen Waskita Tolrut serta Waskita Sriwijaya Tolrut. Yang pertama-tama, marilah kita panjatkan puji syukur dari Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, yang telah memberikan kesehatan, rahmat dan hidayahnya sehingga kita bisa berkumpul dan juga memulai menyaksikan acara groundbreaking lanjutan tol Trans Sumatera, yaitu seksi Palembang Betung. Dengan suasana COVID-19, tapi kita punya semangat dan kami pun juga semangat. Para hadirin yang saya hormati, Waskita Karya Persero Tbk mempunyai anak usaha Waskita Tolrut yang mempunyai 18
16 ruas tol sebelumnya, kemudian divestasi 2 ruas di Jawa Timur sehingga sekarang tinggal 16. Jadi lumayan banyak, sekarang dengan total masih 800 km lebih. Jadi saya pernah dengar pada saat masuk Waskita Karya, saya baru 4 bulan, ada permintaan dari Pak Gubernur supaya tol dari Palembang ke Betung ini segera dilanjutkan. Ya, kami mohon maaf ini Pak Gub, sebetulnya kami memang ingin terus melanjutkan, tapi dengan 16 ruas yang 11 ruas masih pelaksanaan konstruksi ini, dengan dana kami yang juga dibantu oleh perbankan dalam situasi COVID ini membuat kami sesak napas. Jadi sudah di leher ini Pak. Apalagi yang di Kayu Agung Palembang. Jadi ini dana internal dari Waskita karena belum ada perbankan atau lembaga keuangan yang membantu untuk bisa mendanai proyek ini. Tapi dengan semangat kami yang fokus untuk membantu pemerintah membuat jaringan transportasi, dan ini merupakan main business kami. Jadi kami dengan perintah Pak Menteri untuk segera melanjutkan proyek Palembang Betung, kami sangat senang sekali. Kami berharap bahwa ada yang akan membantu financing untuk ini bisa kami lanjutkan sampai selesai dan tuntas. Sebagai informasi bahwa sejak awal April untuk seksi 1 dari 3 seksi yaitu Kayu Agung dan Palembang ini sudah beroperasi, tapi dari BPJT baru menetapkan dan Menteri PU baru menetapkan tarif beberapa waktu minggu yang lalu, dan kurang lebih 4 bulan ya, jadi April kami sudah menggratiskan. Jadi ya ini bagian dari kami ya, untuk sekaligus memperkenalkan kepada masyarakat bahwa manfaat dari jalan tol ini sangat besar ya, dari waktu tempuh, kemudian hemat biaya dan bahan bakar itu sangat menguntungkan, sehingga setelah nanti sudah ditetapkan tarif ya, mohon izin kami juga akan memperlakukan tarif itu untuk membantu cash flow kami. Dengan waktu yang biasanya 2-3 jam, sekarang bisa tempuh dalam waktu 20-30 menit, dan kami berharap dengan kondisi ini maka perekonomian di Sumatera Selatan akan terus berkembang. Dan kami berupaya keras bahwa sisa ruas yang ada ini dapat kami selesaikan sesuai dengan target pemerintah yang di tahun 2023 sebagian besar Trans Sumatera bisa beroperasi, dan khususnya Palembang Betung ini juga bisa selesai. Kami mengucapkan terima kasih kepada Pak Gubernur, Pak Menteri PUPR, Pak Dirjen Bina Marga, Kepala BPJT yang mensupport kami Waskita Karya dengan namanya Waskita Toll Road untuk bisa terus berkiprah di dalam pelaksanaan dan pembangunan jaringan transportasi nasional ini. Dan Waskita akan terus siap untuk melaksanakan tugas-tugas yang diberikan pemerintah kepada kami. Tak lupa jajaran pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, Kabupaten Musi Banyuasin, yang membantu dan berharap juga terus bisa membantu sehingga pelaksanaan ini bisa berjalan lancar, sehingga ini bisa selesai tepat pada waktunya. Demikian yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada salah kata, dan kami akhiri wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Hadirin yang berbahagia, selanjutnya kita dengarkan cuplikan sambutan Kepala Badan Pengatur Jalan Tol atau BPJT, Bapak Danang Parikesit berikut ini. Kami ingin menyampaikan juga kepada ibu dan bapak sekalian, barangkali yang belum mengerti mengenai Badan Pengatur Jalan Tol. Kami sendiri ditugasi Pak Menteri sebagai Badan Pengatur Jalan Tol. Ini kami itu kalau ada proyek KPBU, kesalahan pemerintah dan badan usaha, kami itu adalah kuasa dari PJPK. Jadi kuasa Pak Menteri untuk menandatangani perjanjian kerjasama investasi. Jadi kalau pengadaan barang jasa itu dikasih Pak Edi, ya kira-kira kalau pengadaan badan usaha investasi itu ada di kami. Jadi kami menandatangani kontrak dengan Badan Usaha Jalan Tol, jadi Waskita Sriwijaya Tol adalah Badan Usaha Jalan Tol yang menandatangani kontrak dengan kami. Kami sendiri seperti tadi disampaikan bertanggung jawab atas kontrak-kontrak konsesi jalan tol di seluruh Indonesia. Panjang jalan tol operasi itu lebih kurang 2.200 km seluruh Indonesia, dan kami mendapatkan tugas Pak untuk melanjutkan ini sampai akhir tahun 2024. Nah sobat sekalian, bagaimana pula sambutan Gubernur Sumatera Selatan Haji Herman Deru? Baik, kita dengarkan sambutan beliau berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang kita hormati Menteri PU, Menteri Pekerjaan Umum Republik Indonesia, dalam hal ini dihadiri oleh Dirjen Bina Marga Bapak Edi Rahadian serta segenap jajaran Kementerian PU, Prof. Danang, Kepala Badan Pengatur Jalan Tol yang selalu aktif juga untuk mempercepat pembangunan jalan-jalan tol di Sumatera Selatan ini. Terima kasih Pak. Presiden Direktur Waskita Sriwijaya Tol dan juga Waskita TBK serta segenap direksi yang hadir, Forkompinda Sumatera Selatan, Ketua DPRD Sumatera Selatan Ibu Anita, Bupati Banyuasin, Forkompinda, juga segenap anggota DPRD Provinsi Sumatera Selatan. Ini nggak disebut-sebut dari tadi, padahal saya yang ngundang langsung, tapi alhamdulillah hadir semua. Jajaran pejabat pemerintah Provinsi Sumatera Selatan dan juga Kepala Balai Pak Saiful yang setiap hari kena telepon kalau jalan ini macet. Ini ada dari calon mitra Sriwijaya, Waskita, dari Pak Petrus. Hadirin yang mohon maaf jika tidak dapat saya sebut satu persatu tanpa terkecuali saya hormati. Pagi hari ini kita mendapat jawaban dari semua pertanyaan-pertanyaan berat bahwa Palembang Betung ini vital. Setelah jalan lintas timur sedikit demi sedikit menjadi mantap, bukan hanya menjelang lebaran saja, tapi mantap terus. Ini tepuk tangan dulu untuk Balai Bina Marga. Juga semenjak adanya 2 ruas tol, Palindra dan Kapal Betung yang baru kapalnya saja, Kayu Agung Palembang saja. Sehingga juga makin terasa dari Palembang Coret ke arah Banyuasin ini sudah mengalahkan kayak mau ke Cikampek aja Pak macetnya. Setiap hari
Jika ada satu saja mobil yang ada hambatan di jalan, pecah ban saja, itu akan macet berkilo-kilometer. Saat ini sudah beberapa titik dilebarkan dan diperbaiki. Alhamdulillah tidak semacet kemarin. Kalau di medsos itu hujatannya nggak sampai ke Jakarta, Pak, batas gubernur ke bupati. Ratusan hujatan itu udah kenyang setiap hari. Kalau ada yang mogok satu saja, udah panjang sampai ke Palembang atau ke arah Jambi. Ini sudah agak terurai. Maka saya ajak teman-teman DPRD Provinsi Sumatera Selatan, saya ajak. Ini jawaban bagi kita untuk disampaikan kepada masyarakat yang bertanya. Nah ini atas nama masyarakat Sumatera Selatan dan pemerintah Provinsi Sumatera Selatan, kami mengucapkan terima kasih kepada Presiden Republik Indonesia, kepada Menteri PU Bapak Basuki Hadimulyono yang juga orang Sumatera Selatan, yang selalu memikirkan Sumatera Selatan, untuk disampaikan juga kepada seluruh masyarakat Sumatera Selatan. Jika segmen ini selesai sampai ke Betung, maka jalan tol membelah Sumatera Selatan itu boleh dikatakan tuntas. Lagi, belahan Sumatera Selatan yang tidak terlalui tol. Hanya saja beberapa permohonan tentang interchange, Pak. Karena jalan tol seperti yang di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, orang mau ke Tugumulyo harus ke Lampung dulu karena interchange-nya ada di Mesuji. Maka untuk itu yang di Mataram Jaya, di Tugumulyo, Pak, kalau ada percepatan untuk segera dibangun sehingga ada keluar masuk jalan tol di sana. Di kesempatan ini juga saya ucapkan terima kasih atas nama masyarakat Sumatera Selatan dan seluruh pengguna jalan tol Trans Sumatera bahwa 6 bulan ini gratis sebenarnya Kayu Agung Palembang ya. Bukan alasan COVID, tapi memang betul-betul diberikan gratis. Ada saja, Pak, yang menyampaikan ada ketidaknyamanan, ada patching sedikit, ada perbaikan sedikit. Saya jawab, orang bayar kok protes. Sekarang sudah selalu diperbaiki. Ini juga bagus juga untuk uji coba kemantapan jalan tersebut. Karena ada beberapa titik yang fleksibel dan rigid. Tidak semuanya beton. Jadi memang ada penurunan-penurunan di beberapa STA. Kita tahu bahwa Palembang Betung itu mahal. Tapi lebih mahal Kayu Agung Palembang. Karena harus menggunakan teknologi kaki 1000 dan juga vakum bagi lumpurnya. Dan ini lebih banyak daratnya, Pak. 69 kilo ini lebih banyak darat. Tapi Pak Bupati juga punya tugas untuk segera bersama-sama menyelesaikan 20% pembebasan yang belum selesai di sekitar Suakape kalau tidak salah kecamatannya. Ini perlu menjadi perhatian kita bersama. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, ini informasi penting. Investasi masuk ke Sumatera Selatan ini bukan hanya karena kita potensial, tapi karena keramahan masyarakat. Proyek ini 100% investasi, tidak ada APBN di sini. Ini tepuk tangan juga untuk waskita yang telah mempercayai Sumatera Selatan tempatnya menanamkan modal. Karena nggak gampang, dengan dana lebih kurang 7 triliun pada segmen ini saja, ini tentu akan melibatkan tenaga kerja setempat, kontraktor lokal setempat juga pemasok-pemasok. Saya pesankan juga kepada waskita untuk bekerja sama dengan pengusaha-pengusaha khususnya UMKM yang ada di sepanjang segmen ini. Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, kemarin kita ada diskusi panjang dengan beberapa instansi.
tentang pemulihan ekonomi nasional. Selama ini pemulihan ekonomi nasional itu yang terbayang teknis saja. Gerobak bakso, kompornya, kalau petani pupuknya, bibitnya, untuk mendorong produksi. Ternyata tidak cukup. Pemulihan ekonomi itu harus komprehensif, termasuk infrastruktur. Maka jalan tol ini saja belum mencukupi bagi percepatan pemulihan ekonomi ini. Untuk itu, saya sebagai gubernur mendorong pemerintah kabupaten kota dengan memberikan bantuan-bantuan gubernur untuk infrastruktur. Saya minta juga para kabupaten kota yang terlibat karena exit tol, kalau kita tidak barengi dengan infrastruktur milik daerah yang baik menuju kantong-kantong produksi atau di kawasan-kawasan industri tertentu, itu akan sia-sia juga. Dia akan bablas saja orang menggunakan jalan tol yang memang bisa dinikmati saat ini karena kenyamanannya. Dan kepada masyarakat Sumatera Selatan, ini tentu kegembiraan tersendiri Pak Dirjen dan Pak Danang. Gak pernah terpikir kita dari Palembang itu bisa ke Jakarta 6,5 jam. Sudah berikut kapal ini, udah berikut kapal. Tapi saya kasihan juga dengan maskapai. Udah nggak ada lagi orang beli tiket Pak, gara-gara Pak Danang ini. Jalan tol udah jadi semua, orang pada ke Jakarta sudah naik darat semua Pak, menikmati. Nah, saya yakin bahwa investasi ini akan segera break even point. Karena sejak Jalin Tim saya jelaskan tadi bagus, jalan tol Palindra, Kayu Agung Palembang, semua tertumpah di kota Palembang dan yang menuju Jambi hanya satu ruas ini. Maka LHR yang ditargetkan 15.000 ya Pak, LHR-nya. Target awal. Saya yakin begitu dibuka langsung tercapai Pak. Insya Allah ini akan segera membuat pas kita dapat berinvestasi lagi tempat lain. Kalau kita ingat ketika kita masih SD, sama-sama kita ingat ke belakang dulu, ketika kita masih SD. Guru menanyakan, jembatan apa yang terpanjang di Indonesia? Jawabannya jembatan Ampera zaman dulu. Dengan bangga, jembatan apa yang terpanjang di Indonesia? Jembatan Ampera. Tapi sekarang pertanyaan itu akan jawabannya berubah. Jembatan apa yang terpanjang? Berarti jembatan Waskita, Pak. Jadi Waskita luar biasa lah, memecah rekor ini dari 1 kilo menjadi 1,7 kilo. 1,693 tadi saya lihat. Kita semua menyambut gembira Pak Dirjen, Pak Danang, untuk 18 bulan ke depan ini saya yakin dia akan tepat waktu. Karena kita juga akan semangat mendorong ini untuk segera terrealisasi. Jadi untuk diinfokan, ini proyek lebih kurang 18 bulan. Jadi lebih kurang 2 tahun lah katakan dengan persiapan finishingnya sehingga bisa dimanfaatkan. Di awal-awal 2023 mudah-mudahan ini bisa dapat digunakan. Tapi tadi Bupati berpesan Pak, yang interchange di Pangkalan Balai itu kalau bisa ada percepatan, jangan garis kuning terus, kalau bisa garisnya segera dibirukan sehingga juga orang-orang berkantor atau yang kebutuhan pelayanan bisa lebih cepat lagi. Memang saya mendesak Pak, agar jalan ini segera terrealisasi. Mohon maaf tadi Pak Danang sudah cerita, sebenarnya lebih parah dari itu Pak. Ketemu Bapak Presiden saya ngomong soal Palembang Betung, ketemu Pak Menteri ngomong Palembang Betung, ketemu Pak Danang, ketemu Pak Dirjen juga demikian. Karena ini memang kebutuhan, jadi bukan gaya-gayaan jalan tol ini, tapi ini memang betul-betul kebutuhan. Mudah-mudahan jalan tol ini akan selesai tepat waktu dan dapat bermanfaat bagi masyarakat luas
Sumatera Selatan khususnya dan masyarakat pengguna jalan secara umum. Mudah-mudahan juga akses yang keluar ke Tanjung Api-Api dapat mendapatkan investor baru agar cita-cita kita untuk ada pelabuhan di Tanjung Api-Api meskipun mahal harus dapat segera terrealisasi. Demikian, terima kasih. Mudah-mudahan sekali lagi PUan ini punya perhatian khusus dengan Sumatera Selatan. Sekedar info, Ibu Dewan, Pak Bupati, bahwa jalan ini, jalan Jalinting ini akan segera kontraktual ya Pak ya, dengan pemeliharaan non-stop 15 tahun. Nah, ini pertama di Indonesia Pak. Tadi Pak Hedi bilang, tadi Pak Dirjen, bahwa ini pertama di Indonesia. Ada jalan yang di pihak ketiga kan, itu selama 15 tahun. Jadi Pak Bupati nanti kalau marah, nggak ke PU lagi, sudah marahnya ke kontraktor itu yang kerja. Mudah-mudahan ini bisa segera terrealisasi. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat sekalian, supaya sambutan-sambutan ini lengkap, mulai dari pertama sampai ini yang terakhir. Baiklah hadirin yang berbahagia, kita dengarkan sambutan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Republik Indonesia. Dalam hal ini diwakili Dirjen Bina Marga, Bapak Hedi Rahadian. Berikut ini. Yang kami hormati, yang luar biasa Bapak Gubernur Sumatera Selatan dengan semangatnya, Bapak Herman Deru, dan juga beserta forum komunikasi pimpinan daerah yang hadir di sini. Terima kasih. Yang kami hormati Bapak Haji Askolani. Saya lihat juga luar biasa Pak Bupati ini, semangat. Terima kasih sudah hadir, juga beserta forum pimpinan komunikasi daerah. Yang kita banggakan Bapak Kepala BPJT, Profesor Danang, luar biasa. Kira kita sudah banyak melakukan terobosan-terobosan dengan Pak Profesor, bagaimana kita merealisasikan rencana jalan tol kita. Bapak Desti, terima kasih Pak Desti beserta jajaran direksi yang lain, Pak Mumbang Rianto, dan tentu saja pemeran utama acara kita hari ini, Pak Erwi, Dirut Waskita Tol Road, yang juga Waskita Sriwijaya, yang tadi sudah disinggung oleh Pak Profesor. Semakin lama semakin kurus ini, memikirkan kapal betung. Juga kami lihat ada Pak Petrus. Pak Petrus masih hadir? Terima kasih Pak Petrus. Saya lupa terus nama perusahaannya tuh, ICDC ya Pak ya? ICDX. Oke, terima kasih Pak. Ini semoga memberikan angin segar, dan terutama kalau untuk Pak RW itu duit segar ini. Untuk membantu realisasinya jalan tol kapal betung sampai tuntas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan. Pertama, saya mohon maaf Pak Gubernur, Pak Bupati, Ibu dari DPRD, Pak Menteri itu paling semangat untuk groundbreaking di Palembang ini sebenarnya. Cuma karena beliau berhalangan, kami mohon maaf, beliau tidak hadir. Tapi tadi saya lihat dari semangat Pak Gubernur itu, saya melihat semangat Pak Menteri di situ. Jadi terima kasih, spiritnya saya kira hadir bersama kita di sini. Dan memang seperti disampaikan tadi oleh Profesor Danang, kita memang ada target yang cukup ambisius, Pak, yang menghubungkan dari Bakauni sampai ke Banda Aceh, Trans Sumatera ini kita prioritaskan, kita perjuangkan backbone ini tuntas di 2024 Pak Danang ya. Walaupun kita tahu bahwa banyak masalah di depan kita, terutama adalah masalah pembiayaan.
Dan saya kira partisipasi seperti investasi waskita dan juga adanya investor-investor pendukung baru sangat kami harapkan. Ya, pada saat yang bersamaan juga kita tahu sedang ada program PEN, Pak, ya. Termasuk juga PEN ini adanya ide-ide baru, Pak. Misalnya Bandara Baru Bali, keinginan Presiden menciptakan hub, super hub, istilah beliau, super hub di Bali. Ini juga untuk membutuhkan saya kira pembiayaan dari APBN juga. Jadi ini harus pintar kita bagaimana agar APBN untuk mendukung Trans Sumatera ini bisa kita perjuangkan dan bisa kita amankan. Dan ini adalah bagian dari, saya kira kita sudah banyak diskusi dengan BPJT, kita prioritaskan memang sampai Jambi, Pak, paling nggak dalam jangka pendek ini agar itu terhubung. Karena kalau kita lihat di daerah utara itu sudah cukup konektivitasnya, Pak. Di Medan ada konektivitas dengan Belawan, dengan Kuala Tanjung, di Riau kemarin kita baru resmikan 130 km per jam. Dan di sana ada pelabuhannya, Pak, Bumi. Yang nggak ada pelabuhan besar itu adalah Jambi, Sumatera Selatan. Gitu. Jadi ini kita sambungkan nanti ya dengan pelabuhan besarnya. Sementara ini yang kita lihat, ini yang mohon maaf, yang Tanjung Api ini kita masih menunggu kepastian investasi pelabuhannya. Karena kalau kita sambungkan sepanjang 60 km itu mayoritas allocated slab, kaki 1000, itu mahal sekali. Kalau di sana pelabuhan besarnya tidak jadi, nggak akan nendang nanti. Ini yang mungkin PR besar kita ya. Sementara mungkin kalau tidak ada pelabuhan besar, artinya bagian selatan ini nanti outletnya adalah di Panjang dan yang paling dekat adalah di Jumeng, Pak. Kalau tidak ada, nanti kita masih diskusikan dengan perhubungan. PR kita berikutnya tentu kita tahu bahwa tol ini bukan tujuan, Pak. Tol ini adalah instrumen untuk pengembangan wilayah. Jadi tujuannya adalah mengembangkan aktivitas ekonomi di wilayah sepanjang koridor tol. Ini kami nanti mohon bantuan Bapak Gubernur, Bapak Bupati ya, bagaimana seperti tadi, Pak, kita butuh exit di sini. Oh iya, tapi exit itu akan justify secara finansial dan ekonomi kalau ada kegiatan ekonomi yang besar. Jadi harus barengan ini. Kalau kita hanya bikin exit, nggak ada kegiatan ekonomi, kasihan investornya. Jadi ini harus sama-sama kita kembangkan. Saya kira beberapa BUJT sudah mengembangkan, misalnya Jasa Marga mengembangkan apa yang disebut sebagai toll road corridor development begitu ya. Kita juga mendorong HK dan juga tentu saja waskita agar kita berpikir dengan dukungan Bapak Gubernur dan Bapak Bupati, berpikir beyond road, beyond tol, yaitu tujuannya adalah kita memiliki pusat-pusat pertumbuhan ekonomi, Pak. Dan kami sangat senang Pak Petrus ini yang saya tahu beliau banyak bergerak di bidang logistik ini, Pak. Ya, bagaimana agar logistik Sumatera Selatan ini kompetitif sehingga menarik investasi. Ini ke depan harapan kita adalah seperti itu. Kita tidak membuat jalan untuk jalan, tapi untuk pertumbuhan ekonomi yang nanti ujungnya akan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Nah, ada beberapa hal Pak ingin kami sampaikan yang berkaitan dengan pembangunan jalan tol Palembang Betung ini yang hampir 70 km ini. Yang pertama adalah saya sudah minta Pak Budi Harimawan di Dr. JBH di sini, juga Pak Saiful Kepala Balai, ya, nanti mereka akan lebih aktif untuk mengawal ya, tidak menghambat, mengawal waskita toll road dalam hal kualitas. Kami minta beberapa masalah di Kayu Agung dan Kayu Agung ke arah Jakabaring sekarang ini ya, kita minta dievaluasi secara teknis karena itu sudah banyak keluhan, Pak, agar tidak terulang pada waktu kita membangun Palembang Betung ya.
Dan memang setahu saya Pak Gubernur, memang kita punya masalah. Tadi malam saya diskusi dengan Kepala Balai. Salah satu masalah isu di Sumatera Selatan itu dari segi jalan adalah mutu hot mix. Ini mutu hot mix saya minta nanti betul-betul bukan hanya di jalan tol, juga jalan APBN. Dan saya lihat tuh kesalahan-kesalahannya simpel, Pak. Misalnya material kotor karena malas membersihkan material, atau di binnya tidak disekat dengan baik. Jadi hal-hal simpel, cuman ini menjadi kebiasaan dan itu menurunkan kualitas hot mix kita. Jadi kami mohon, karena Pak Herman dulu juga adalah pemain, ya Pak ya, dulunya pemain konstruksi maksud saya. Jadi paham betul ini masalah kualitas konstruksi. Nanti mohon sama-sama kita kawal Pak, ya, karena kalau jalan tol dibuka kemudian cepat rusak juga, ini menjadi viral yang tidak enak, apalagi Pak untuk Pak Gubernur dan Pak Bupati, ya Pak ya. Yang kedua adalah masalah keselamatan, Pak. Tadi sudah disampaikan oleh Prof. Danan, ya, target kita adalah zero accident dan tentu saja zero fatalities. Ya. Saya kira Mas kita sudah banyak pengalaman pahit sebelumnya untuk masalah keselamatan ini. Kita harapkan betul-betul diperhatikan dengan baik. Nah, itu juga salah satu tugas nanti Pak. Jadi kita akan punya konsultan pengawas nanti, akan punya konsultan PMI, dan ini memang habit kita nih. Kok masih jelek, tambah lagi satu layer nih Pak. Ya. Nanti dari Balai dan Pak Budi Herimawan dan tentu dukungan dari CBH. Kalau ini masih jelek juga, berarti masalahnya bukan di sistemnya, Pak, di orangnya ini udah. Ya Pak ya. Ya sebenarnya sistem yang ada sekarang kalau menurut saya sudah bagus gitu ya. Tapi karena Pak Menteri melihat loh ini banyak masalah, tambah lagi satu layer ya dari JBH dan dari Balai untuk quality assurance konstruksi. Dan juga saya kira kita paham bahwa kondisi sekarang dalam musim COVID, protokol kesehatan, ini budaya kita budaya guyup yang susah. Kalau ngobrol nggak dekat rasanya nggak sopan. Ya, jadi protokol kesehatan saya mohon dari health officer ya untuk diterapkan secara disiplin ya. Karena mohon maaf saja Pak Gubernur, Pak Bupati, ini saya hampir tiap minggu menerima berita kematian nih satu sananya sendiri. Ya, dari teman-teman Bina Marga itu ya. Tadi pagi saya menerima berita kematian teman kita di Sumatera Barat. Yang sebelumnya sudah ada korbannya. Jadi ini ancaman yang real saya kira masalah COVID ini. Kita sama-sama sistemnya sudah ada ya. Tinggal kita menerapkan secara disiplin Pak ya. Kemudian yang terakhir adalah masalah lingkungan Pak Gubernur ya. Masalah lingkungan ini terus terang saja kami sering sekali disindir Pak Menteri. Ya, kalau Pak Menteri itu kan, tapi kalau Pak Menteri marah sama saya itu saya bersyukur berarti beliau sehat Pak. Ya kan, kalau suaranya keras sehat itu. Dan Pak Menteri seringkali mengkritik kami ini Pak. Sering beliau mencontohkan kenapa misalnya pada waktu membangun MRT kontraktornya itu adalah Jepang kerjasama dengan BUMN nih Pak. Saya tidak perlu sebutkan namanya. Itu bersih Pak. Perut keluar masuk itu bersih. Disemprot air dulu dan sebagainya. Ditutup dengan rapi. Tapi BUMN yang sama, mohon maaf, kerja tanpa orang Jepang ini, waduh Pak. Keluar masuk ke jalan raya kotor dan sebagainya. Dan ini menimbulkan banyak keluhan masyarakat juga. Saya kira kurang bagus untuk kesehatan publik. Jadi mohon masalah-masalah lingkungan ini Pak, ya ada beberapa pengalaman pahit saya kira ya. Masalah banjir karena apa? Ya karena drainase jaring konstruksinya tidak dilakukan dengan baik. Jadi mohon nanti perhatiannya untuk saya kira nanti para kontraktor yang akan melaksanakan ini. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan dan kami berharap dari target 18 bulan ini bisa dilakukan lebih cepat dengan kualitas lebih baik. Ya, ini saya percaya ada Pak Desti, ada Pak Bambang Rianto. Bang Rianto ya, jadi nanti kita tarikannya setelah keamasannya dibuka. Karena nanti complicated karena itu outlet sementara ya Pak Danang ya. Jadi kita mohon keramasannya, saya kemarin lihat banyak pelajaran saya kira untuk ke depan ya.
itu masalah workmanship kita memang Pak, saya lihat. Workmanship, fabrikasi, itu simpel masalah seperti itu. Ke depan lebih baik, apalagi kita masih banyak jembatan panjang yang harus kita bangun. Workmanship-nya betul-betul harus ditingkatkan. Ya, dan itu kalau umpamanya setelah ramasannya dibuka Pak, itu kita tarifkan. Jadi tidak keluar dari PPJT-nya, saya kira dan kita nunggu 1 bulan ini Pak. Desti pemerintah bisa ya Pak ya? Saya kira bisa lah itu, apa namanya, itu masalah Bapak nambah ini aja, tukang las. Asal jangan nyari tukang las yang di pinggir jalan Pak, itu lain kualifikasinya saya kira. Terima kasih Pak, dan saya apresiasi sekali pada Pak Gubernur, Pak Bupati yang terus mendorong pembangunan jalan tol. Ya, itu semua saya kira untuk kepentingan masyarakat, Prof Danang, juga para investor dari waskita, termasuk Pak Petrus. Saya kira ini entry yang bagus Pak untuk Bapak Pak, karena beliau setahu saya bergerak di bidang logistik Pak, jadi cocok sebenarnya dengan jalan tol. Terima kasih sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali Gubernur Sumatera Selatan, Kepala BPJT, Bupati Banyuasin, Presiden Direktur PT Waskita Karya Persero, Direktur Operasional PT Waskita Karya Persero, Direktur Utama PT Waskita Sriwijaya Tol, dan Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan untuk naik ke atas panggung. Kami persilakan Bapak Ibu. Baik, dan kami persilakan untuk bersiap-siap. Baik, ini juga Erika. Baik, dan Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, untuk penekanan sirine kita akan memulai hitung dari 3, 2, 1. Dan dengan ini groundbreaking pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Palembang Betung telah resmi dilakukan. Semoga nanti pada saat dilakukan proyek pengerjaan dapat berjalan dengan lancar, baik dan tepat waktu. Baik, dan yang tadi juga sudah ditinjau langsung oleh Gubernur Sumatera Selatan Bapak Haji Rahman Delu. Tadi beliau sudah melihat dan juga meninjau untuk pembangunan groundbreaking ini sendiri. Baik, kami juga mengundang seluruh DPRD Dapil Banyuasin untuk ikut bergabung. Kami persilakan untuk seluruh anggota DPRD Dapil Banyuasin untuk ikut bergabung. Kami persilakan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, telah kita saksikan sudah diresmikan groundbreaking pembangunan jalan tol Trans Sumatera ruas Palembang Betung. Bapak Ibu tetap menjaga jarak ya, Bapak Ibu. Inilah dia yang kita tunggu-tunggu untuk tol kapal tadi yang sudah, dan sebentar lagi kita akan buka untuk bentuknya. Baik, dan selanjutnya kami persilakan untuk berfoto bersama terlebih dahulu. Kami persilakan juga kepada rekan media dan fotografer untuk mengabadikan momen yang sangat luar biasa sekali pada pagi hari ini. Dan kami juga ingatkan kepada rekan media dan fotografer tetap menjaga jarak satu sama lain. Sekali lagi kami ingatkan kepada seluruh rekan media dan fotografer untuk tetap menjaga jarak satu sama lain. Baik, sekali lagi Bapak Ibu sekalian, inilah dia peresmian groundbreaking pembangunan tol Trans Sumatera ruas Palembang Betung yang hari ini baru saja kita saksikan. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, kita saksikan Dirjen Bina Marga beserta dengan Gubernur Sumatera Selatan dan juga rombongan akan sedikit meninjau proses untuk
Silakan media boleh balik kembali ke tempat, kita akan jauh ke sana ya. Pulau Rimo. Pulau Rengat. Pulau Rimo. Sungai Rengat. Dekat ke Kota Pangkalan Balainya. Sungai Rancang ya? Enggak, itu yang kita tadi yang di Pangkalan Balai. Kenapa dari kuning ke biru? Iya, yang Masalah kan ini. Yang ke ibu kota ya? Tidak ada program kan sudah ada semua Pak. Cuma kalau yang ini yang iya, yang prioritas. Layanan itu dari Pulau Rimo ke Kota Pangkalan Balai itu berapa kilo ya? Sekitar 20 kilo Pak. Jauh. Jadi kalau uang dari Bandar Lampung harus ke Pulau Rimo dulu. Udah mungkin Pak, makanya maksud saya kita minta cicilan biar lebih manfaat saya nanti ya kita buka. Iya. Makanya kami sudah siapkan di Kota Balai mengambil. Yuk, rekam yuk. Hanya mindahin aja Pak, dari Pulau Rimo. Ada Pak, apa-apa bisa. Iya, Pak. Pak Herbi dengar ya. Kelihatan kan kita sampai. Oh, itu tuh. Pokoknya kita siap bantu ini untuk masalah dan itu Di jalan sana. ayo kita Pak Dirjen, ini loh banyak. Hari ini bersama dengan Kementerian PU, izin Presiden, briefing untuk segmen kayu atas Palembang sudah selesai, sudah dinikmati masyarakat sudah 6 bulan ini akan diberikan gratis. Maka permohonan kita agar ada percepatan lanjutan ini bukan hanya sekedar untuk mengurai macet Palembang betul, tapi untuk mempercepat pemulihan ekonomi
kontraktor lokal dapat terlibat langsung. Dari Pak Dirjen sudah menyampaikan bahwa sebaiknya ada partisipasi aktif dari kontraktor lokal di Banyuasin. Dan insya Allah 18 bulan ke depan ini bisa selesai tepat waktu, berarti menuju Palembang dan seterusnya ke arah Lampung itu akan lebih lancar dan cepat. Ini saja ke Jakarta dari Palembang sudah bisa ditempuh dengan 6 jam. Pak, dari Palembang itu kan ruas tolnya selain Palembang Kayu Agung juga ini Pak, Palembang Betung. Ada Palembang Indralaya. Iya. Palindra itu dia akan dilanjutkan ke segmen Muara Enim dan Lubuk Linggau ke Bengkulu. Jadi lain nanti bertemunya ada pertemuan di sekitar Kabupaten OI. Jadi ada pertemuan dari Palindra ke ini tol langsung. Belum, nanti di connectingnya akan bersamaan dengan progres proyek yang ke Nah ya ini terbuka bagi investor lokal maupun asing, tapi tentu yang diutamakan yang lokal. Kalau yang mau berpartisipasi ke sini, termasuk tadi ditawarkan kalau mau buka interchange, rest areanya nanti, itu kan akan memberdayakan yang lokal-lokal. Karena ini proyek tidak APBN, tidak APBD, tapi ini betul-betul investasi murni. Lebih kurang yang sudah terselesai 9 sampai 10 triliun, ini ke depan 7 triliun. Jadi sekitar 17 triliun. Lanjut dipanggil Sobat sekalian, terima kasih Anda telah menyaksikan video ini. Sampai di sini dulu acara groundbreaking ruas tol Palembang Betung yang dilaksanakan di Musilandas, Mainan, Sembawa. Terima kasih sekali lagi dan kami sudahi dengan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.